Baik, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Islam. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu maslahat mursalah. Dan kita masih membahas tentang sumber hukum Islam ya. Maslahat mursalah terdiri dari dua terminologi, ya, dua kata, yaitu kata maslahat yang berarti manfaat, kegunaan, kebaikan, dan kata berikutnya yaitu mursal yang artinya terlepas atau tidak terbatas. Maslahat mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan maslahat yang tidak ada ketentuannya dari syara, baik ketentuan secara umum maupun ketentuan secara khusus. Jadi, maslahat tersebut umumnya bertujuan untuk mendatangkan kegunaan atau manfaat, mendatangkan maslahat dan menjauhkan dari keburukan atau kerugian, serta hendak mewujudkan syariat Islam di samping adanya nas-nas syara yang secara mendasar bertujuan untuk mengatur dan menghasilkan kebaikan di dalam kehidupan manusia. Sehingga munculnya maslahat mursalah ini oleh karena syara tidak menentukan satu persatu maslahat tersebut maupun tidak menentukan secara keseluruhan. Hal inilah yang kemudian menunjukkan adanya maslahat ini disebut sebagai maslahat yang mursal, yang terlepas dan tidak terbatas dari ketentuan yang ada di dalam syara. Namun apabila suatu maslahat telah ada ketentuannya di dalam syara yang menunjuk kepadanya secara khusus, seperti adanya nas-nas yang qot'i, ya, atau adanya nas-nas yang umum, maka kedudukan maslahat mursalah tersebut dan penetapan hukumnya tidak didasarkan kepada maslahat mursalah. Maslahat mursalah ini dinyatakan tidak berlaku, namun penetapan hukumnya didasarkan kepada nas, tidak didasarkan pada aturan maslahat mursalah. Oke, silahkan jawab pertanyaan nomor 1 dari slide ini.
Maslahat dapat dibagi berdasarkan hakikat pengertian maslahat, yaitu kegunaan, dan kebalikannya, yaitu kerugian. Dan dari segi pertimbangan syara terhadap kegunaan dan kerugian tersebut, maka maslahat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu maslahat yang dipakai. Maslahat golongan ini adalah maslahat yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari syara atau syariat. Dan yang menjadi pedoman adalah adanya perintah syara ataupun adanya larangan syara berkaitan dengan maslahat ini. Maslahat yang dipakai dibagi menjadi 3, yaitu maslahat laluri, maslahat haji, dan maslahat takmili. Maslahat laluri adalah setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara 5 perkara, yaitu jiwa, agama, harta, akal pikiran, dan keturunan. Menurut pandangan syara, kelima perkara ini harus ada untuk mewujudkan kehidupan yang baik. Kalau salah satu tidak ada, tentunya di kehidupan ini akan hancur dan mengalami kepincangan. Sehingga di dalam pembuatan maslahat mursalah harus didasarkan kepada 5 perkara ini tadi yang sudah saya sebutkan ya. Ada jiwa, agama, harta, akal pikiran, dan keturunan. Seperti dalam ibadah-ibadah. Dalam maslahat yang berkaitan dengan ibadah, atau bahkan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yaitu makan, minum, dan berpakaian, harus dengan cara yang bisa menjaga, bertujuan untuk menjaga badan, ya, jiwa, dan juga bertujuan untuk menutupi aurat. Jadi dalam hal beribadah, maslahat dengan beribadah maupun dalam hal berpakaian, ya, makan dan minum harus didasarkan pada 5 tadi. Harus bertujuan untuk menjaga badan ini. Berkaitan juga dengan agama, bagaimana agama mensyaratkannya. Harus dikaitkan dengan apakah ini akan terjadi pemborosan atau tidak. Lalu dikaitkan dengan akal pikiran. Seseorang yang mempunyai sakit mah, ya harus menjaga badan makannya. Tidak boleh terlalu banyak santan atau makan makanan yang pedas. Ya. Dan sebagai contoh, misalnya adanya hukuman-hukuman atau pertanggungjawaban ganti kerugian dalam hal hubungan keperdataan. Adanya hukuman atau pertanggungjawaban ini bertujuan untuk mengganti hak-hak yang dirugikan karena adanya pelanggaran. Jadi, dasar penggolongan perbuatan kepada maslahat laluri ialah apabila perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memelihara 5 perkara yang sudah saya sebutkan ini tadi. Berikutnya, bagian yang kedua yaitu maslahat haji. Maslahat haji ialah perbuatan-perbuatan atau tindakan yang meskipun tidak didasarkan kepada 5 perkara, namun perbuatan tersebut perlu dilakukan untuk memperoleh kelonggaran hidup atau menghilangkan kesempitan-kesempitan di dalam hidup. Seperti contoh berburu. Berburu tidak wajib dilakukan, tetapi berburu sifatnya adalah dilakukan apabila kita memerlukannya. Jadi maslahat haji ini memiliki kata kunci bersifat keperluan. Menjadi sebuah maslahat mursalah apabila hal tersebut perlu. Misalnya, memakai barang-barang perhiasan. Ya. Hal itu adalah barang-barang yang baik. Namun, bisa juga ditinggalkan oleh sebagian orang. Khususnya bagi mereka yang mengalami kesukaran. Atau contoh lain dalam pelaksanaan akad sewa menyewa atau bentuk perikatan lainnya. Dalam hal sewa menyewa atau jual beli, sejatinya kesepakatan dalam lisan itu sudah cukup. Namun untuk keperluan adanya
adanya jaminan hak dan kewajiban para pihak, maka dibuatlah akad atau perjanjian. Akad sewa menyewa atau jual beli ini masuk ke dalam lapangan keperdataan ya, seperti yang sudah kita pelajari pada materi berikutnya, materi sebelumnya tentang pembidangan hukum Islam. Perikatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang besar. Ketika adanya sewa menyewa, seseorang bisa memakai barang milik orang lain dengan memberikan imbalan uang sewa. Kalau sekiranya sewa menyewa itu dilarang, tidak boleh dilakukan, tentunya kehidupan manusia itu akan berhenti. Artinya ada ketimpangan. Mungkin dalam hal kesukaran, seseorang belum mampu membeli, tetapi untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia baru mampu untuk menyewa. Dalam hal demikian, maka maslahat mursalah ini muncul untuk memenuhi suatu keperluan. Berikutnya adalah maslahat takmili. Ya. Maslahat takmili ini memiliki kata kunci bersifat sebagai kelengkapan. Yang dimaksud dengan maslahat takmili ialah suatu maslahat yang apabila tidak dikerjakan, kehidupan ini akan mengalami kesulitan. Akan tetapi, perwujudan maslahat tersebut merupakan tanda adanya akhlak yang luhur atau menunjukkan adanya kebiasaan yang baik. Jadi, maslahat takmili ini termasuk dalam usaha-usaha penyempurnaan terhadap perbuatan mana yang pantas dan mana yang perlu dihindari dari sebuah ketidakpantasan. Sebagai contoh, kesopanan dalam berbicara. Seseorang ketika mengalami kekesalan, tidak perlu, atau saya bertanya, perlukah dilakukan sebuah pengumpatan-pengumpatan? Dalam hal berbicara kepada orang yang lebih tua, bolehkah kita membentak-bentak? Dalam hal kita berbicara dengan orang yang sebaya, perlukah kita mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas? Atau ketika makan dan minum, haruskah kita makan dan minum sambil mengobrol? Nah, maslahat takmili ini merupakan suatu hal yang bersifat kelengkapan yang didasarkan pada tadi, aspek kesopanan atau menunjukkan akhlak. Jadi kalau sekarang ada jargon yang mengatakan, wah ini nggak ada akhlak gitu ya. Nah sebetulnya kata akhlak itu sendiri harus bisa dimaknai oleh kita semua yang mengucapkan kata akhlak. Akhlak itu menunjukkan keluhuran budi seorang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki karsa, yang memiliki kehendak baik dan buruk, dan juga memiliki rasa, dan juga memiliki cipta. Kita memiliki logika untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan kita bisa membedakan ketika seseorang berbicara A, apakah itu pembicaraan yang baik atau buruk, ya. Jadi, atau ketika kita mau menyelesaikan masalah, kita akan memukul orang itu. Pokoknya orang ini harus saya pukul. Nah, kalau dengan akhlak yang baik, penyelesaian masalah itu tidak didasarkan kepada aspek pukul-memukul, tetapi didasarkan pada bagaimana supaya dimusyawarahkan dengan baik, tidak dengan keroyokan. Ya, itu contohnya bagaimana masalah mursalah itu sebagai pelengkap. Seperti ketika kita memberi sesuatu untuk orang lain, itu merupakan ungkapan bahwa kita memiliki akhlak yang baik dengan kita berbaik hati, mau berderma, dan menunjukkan supaya kita tidak kikir. Namun demikian, kita memiliki batasan, ya, kebiasaan yang baik tersebut, bagaimana supaya kita tidak terlalu menghambur-hamburkan uang. Begitu. Nah, urutan ketiga maslahat tersebut diurutkan dari yang paling terpenting, hukum yang paling terpenting dalam memelihara 5 perkara tadi, yaitu jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Tingkatan yang pertama tentunya maslahat laluri.
yang kedua maslahat haji, dan yang kemudian lagi maslahat takmili. Setelah itu dilihat ketentuan-ketentuan tersebut tentunya bertujuan untuk memelihara keperluan hidup hajat orang banyak, baru diwujudkan untuk kepentingan seseorang. Jadi dari yang keperluannya konteksnya secara umum, barulah yang sifatnya secara pribadi tadi, yang dimaksud dari aspek takmili, yaitu bersifat kelengkapan. Begitu. Apabila terjadi pertentangan dari maslahat haji, maslahat daruri atau maslahat takmili, ya, maka yang didahulukan adalah maslahat yang kedudukannya lebih tinggi. Dan juga dilihat dari maslahat tersebut mana yang lebih penting untuk didahulukan. Baik, berikutnya adalah maslahat yang tidak dipakai. Maslahat yang tidak dipakai ialah suatu maslahat yang tidak bisa dipakai sebagai alasan penentuan suatu hukum, yang menyebabkan tidak dipakainya maslahat tersebut karena adanya maslahat lain yang lebih kuat. Sebagai contoh adalah ketentuan mempersamakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hak warisan, dengan alasan kedua-duanya sama-sama dekatnya atau kedua-duanya memiliki kebaikan yang sama terhadap orang tuanya. Bisa jadi, sebagai contoh, kedua anak tersebut merupakan anak kembar. Tetapi, maslahat ini dianggap tidak ada. Sebab, kalau dipakai, justru akan menghilangkan maslahat yang lebih kuat, dan juga bila memperhatikan syarat, ya, tujuan dari laki-laki mempunyai hak yang lebih besar 2:1 dibanding perempuan, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab seorang laki-laki yang nantinya ketika menjadi suami bertanggung jawab tidak hanya di dalam keluarganya, tetapi bertanggung jawab terhadap keluarga asalnya. Tidak hanya dengan keluarga kecilnya, keluarga istrinya saja, ya, keluarga suami istri anaknya, tetapi juga keluarganya asalnya, yaitu ibunya dan juga saudara-saudara kandung lainnya di dalam pembiayaan rumah tangga. Dan berikutnya, maslahat yang tidak ada ketegasannya. Maslahat golongan ini tidak seperti maslahat yang pertama disebutkan tadi, ya, ada ketegasan untuk memakainya. Juga tidak seperti maslahat yang kedua, yaitu maslahat yang tidak dipakai. Tetapi maslahat yang tidak ada ketegasannya ini maslahat yang didiamkan oleh syariat atau syarah. Sedangkan persoalan yang mirip dengan maslahat tersebut tidak ada. Jadi maslahat tersebut muncul tetapi tidak bisa diberlakukan gitu ya. Begitu pula juga tidak ada dasar atau dalil yang menetapkan maslahat tersebut. Jadi maslahat tersebut ada, tidak bisa dilakukan, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan maslahat ini boleh, maslahat ini benar atau tidak untuk dilakukan. Dan juga maslahat ini kemudian yang disebut sebagai maslahat mursalah yang kemudian diperselisihkan oleh para fuqaha.
Ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang baru di dalam syariat Islam bisa diadakan oleh seorang faqih berdasarkan prinsip maslahat mursalah, harus dengan didasarkan atau berpedoman pada salah satu 4 faktor berikut ini. Yang pertama yaitu mewujudkan kebaikan. Maksudnya adalah dalam membuat maslahat mursalah harus memperhatikan apakah hal-hal tersebut diperlukan oleh masyarakat dan bertujuan untuk menegakkan kehidupan atas dasar yang sebaik-baiknya. Sebagai contoh adalah pengadaan pajak negara. Pajak negara harus didasarkan untuk keadilan dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Penarikan pajak nantinya akan diwujudkan pada pembangunan proyek-proyek vital seperti pembangunan jalan tol, kemudian pembangunan bandara, pembangunan transportasi umum, adanya vaksin gratis, yang bertujuan untuk kesejahteraan suatu masyarakat, atau adanya pembatasan harga barang agar bisa membatasi kerakusan pedagang, dan juga agar bisa menjaga kebutuhan orang banyak agar mereka jangan sampai dipermainkan oleh harga. Contoh berikutnya adalah aturan-aturan lalu lintas yang mengatur pemakaian kendaraan bermotor agar tidak terjadi tabrakan atau tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dengan sia-sia. Dan di dalam hal penentuan putusan hakim, di situ ada kewenangan hakim untuk memutuskan dan memutuskan suatu putusan itu didasarkan kepada beberapa hal-hal yang bertujuan untuk kebaikan orang banyak. Seperti dalam hal putusan peradilan tingkat pertama itu kan memperhatikan judek paksi dan judek juris. Tingkat banding itu harus memperhatikan judek jurisnya. Tingkat kasasi juga hanya judek juris. Jadi meskipun dalam kebaikan orang banyak, namun di situ ada juga hal-hal dasar yang menjadi guidance gitu, yang menjadi pedoman agar maslahat mursalah tersebut bisa mewujudkan kebaikan. Dasar yang kedua yaitu menghindarkan keburukan atau kerugian. Jadi maslahat ini bertujuan sebagai aturan pedoman untuk menghindarkan seseorang sebagai subjek individu maupun sebagai anggota masyarakat terhadap kerugian material maupun kerugian imaterial atau yang kita kenal dengan kerugian moral. Sebagai contoh adalah penetapan tenggang waktu yang tidak jelas dan juga tanpa alasan yang sah sebagai dasar untuk menerima gugatan atas sesuatu hak. Misalnya, pengajuan pembatalan perkawinan di situ didasarkan yaitu maksimal 6 bulan. Kalau tidak adanya batasan waktu tersebut, maka peradilan pasti akan mengalami kekacauan dan orang bisa sewenang-wenang melakukan pengajuan pembatalan, atau dalam suatu penyelesaian perkara di situ ada batas waktu supaya perkara tersebut diselesaikan. Bila tidak ada, maka seseorang baik hakim maupun pihak yang berperkara juga dapat sewenang-wenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi bisa jadi kemudian dalam pengajuan PK-nya atau kasasinya itu 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, misalnya sengketa waris. Nah, yang tadinya ahli waris sekarang sudah jadi pewaris, dan itu akan menimbulkan keruwetan dan juga menimbulkan kekacauan di sistem peradilan, harus mencari arsip-arsip yang lama, begitu ya. Kemudian contoh berikutnya adalah pemutusan perkawinan bagi seorang istri yang suaminya hilang atau pergi tanpa alasan yang jelas dan dalam tempo waktu yang juga tidak dapat ditentukan.
Nah, hilangnya seseorang dalam kondisi ini disebut dengan kondisi mafqud. Nah, dalam hal tersebut si istri berhak untuk mengajukan pemutusan perkawinan yang kepergian suaminya ini tidak bisa dibuktikan. Nah, dalam hal ini itu ada batas waktunya, yaitu jika sesudah 4 tahun dalam keadaan damai atau sudah lewat 1 tahun dalam keadaan perang, kemudian si istri sudah melewati masa idah kematian 4 bulan 10 hari, maka agar si istri tidak mengalami kerugian, maka istri mempunyai hak untuk mengajukan pemutusan hubungan perkawinan. Begitu. Contoh berikutnya yaitu adalah dasar berikutnya, yaitu yang ketiga, menutup jalan. Seringkali suatu perbuatan itu bisa mendatangkan suatu peristiwa atau perbuatan juga bisa mendatangkan perbuatan lain yang mengikuti peristiwa tersebut. Oleh karena itu, setiap jalan atau cara yang dengan sengaja atau tidak sengaja bisa mendatangkan kepada perbuatan yang tentunya dilarang oleh syara, maka perbuatan tersebut harus ditutup jalannya. Sebagai contoh, istri yang telah ditalak bain itu adalah talak ketiga oleh suaminya tanpa kerelaan si istri, dan kemudian si istri menderita sakit berat, tetap mendapatkan warisan dari bekas suaminya apabila si istri tersebut masih dalam masa iddah. Jadi pada saat dicerai talak bain, talak yang ketiga, dan tidak dapat rujuk lagi, si istri ini, jadi kalau orang itu sudah ditalak 3, suami istri tersebut tidak dapat rujuk lagi. Jika ia mau rujuk, masing-masing harus menikah dulu, setelah itu bercerai, dan kemudian mereka menikah kembali. Nah, apabila setelah ditalak bain masih dalam masa iddah si suami ini meninggal, maka si istri ini masih berhak memperoleh hak atas warisan dari si suaminya, karena dalam hal ini si istri masih berhak atas nafkah sebagai seorang janda. Seperti itu. Istri tersebut berhak mendapatkan warisan sebagai penutupan jalan bagi perbuatan lainnya, yaitu adanya upaya penghapusan hak mewarisnya. Meskipun bisa jadi adanya ketidaksengajaan dari penghapusan hak waris tersebut. Jadi hal ini tidak adanya hak bagi istri ini untuk menutup supaya si istri tidak mengalami kerugian, gitu ya. Jadi mendatangkan kebaikan bagi si istri tersebut. Dasar yang keempat yaitu perubahan masa. Jadi perubahan masa itu adalah perubahan cara hidup. Tahun ke tahun, itu kan dulu tidak ada teknologi, sekarang kita masuk ke teknologi 5.0, jadi sudah 4G. Sekarang sudah 4G, kemudian kita akan menuju kepada 5G, gitu ya. Nah, kemudian perubahan-perubahan cara hidup ini akan juga menimbulkan masalah, menimbulkan sengketa, dan harus diikuti dengan perubahan hukum yang dihasilkan dari ijtihad. Ijtihad ini adalah upaya penemuan hukum oleh para faqih untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam lingkungan hidup manusia dari waktu ke waktu. Sebagai contoh tentang menyewakan tanah wakaf. Fuqaha sebelumnya memperbolehkan penyewaan tanah wakaf, baik dalam tempo waktu lama atau sebentar. Namun, karena perubahan kondisi, semakin terdesaknya kebutuhan seseorang terhadap tanah, mengakibatkan adanya ketidakjujuran dalam hal orang-orang yang mengurusi harta wakaf. Sehingga kemudian muncullah penetapan hukum yang tidak memperbolehkan penyewaan tanah wakaf yang lebih dari 1 tahun bagi rumah tinggal atau toko-toko, dan penyewaan tanah wakaf tidak boleh lebih dari 3 tahun bagi tanah-tanah pertanian.
sebab dikhawatirkan bahwa pada akhirnya pihak yang mengaku menyewa itu akan merasa memiliki hak milik atas tanah wakaf tersebut. Silakan pelajari dan baca perbedaan maslahat mursalah dengan istisan. Dan silakan teman-teman jawab pertanyaan saya berikut ini. Jelaskan perbedaan tersebut antara istisan dan maslahat mursalah. Tunjukkan hal tersebut dengan memberikan contohnya. Berikutnya, silahkan membaca pendirian fuqaha tentang maslahat mursalah. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa pendirian para fuqaha mengenai maslahat mursalah. Ada pendapat mazhab Hanafi dan ada pendapat mazhab Maliki. Dan yang paling berbeda adalah pendapat mazhab Syafi'i yang menentang pemakaian metode istisan dan maslahat mursalah. Nah, sekarang pertanyaan saya, silahkan jelaskan ya, mengapa mazhab Syafi'i menentang pemakaian maslahat mursalah? Dan juga jelaskan jawaban atas tuduhan Imam Syafi'i oleh Asy-Syatibi dalam bukunya Al-Istisam yang mengatakan 3 hal mengenai syarat-syarat pemakaian maslahat mursalah. Sebagaimana telah disebutkan bahwa maslahat mursalah itu baru ada apabila sudah tidak ada ketegasan langsung dari syara dan tidak ada nas yang digunakan sebagai cantolan di dalam menetapkan suatu hukum. Jadi seharusnya tidak ada pertentangan antara maslahat mursalah dengan nas. Akan tetapi, bila terjadi suatu kondisi bahwa maslahat mursalah bertentangan dengan nas syara atau bahkan bertentangan dengan garis-garis besar tujuan syariat, manakah yang harus dipakai? Syarakah atau maslahat mursalah? Untuk menjawab ini, kita harus mengetahui penggolongan nas syarat lebih dahulu. Sebagaimana telah disebutkan ketika kita membicarakan tentang Al-Quran, ditinjau dari segi kekuatan periwayatannya, maka nas dalam syara dibagi menjadi 2, yaitu nas yang qot'i, yang disebut dengan qot'iyut wurud, dan nas yang tidak qot'i, yang disebut dengan nas qat'iyut dalalah maupun daniyut dalalah. Masih ingat contoh-contohnya kemarin keluar ya dalam soal ujian? Apa yang dimaksud dengan nas qat'iyut wurud? Baik, kondisi yang pertama, bila maslahat mursalah bertentangan dengan nas yang qat'i. Artinya ada ketegasan langsung. Apabila suatu nas bersifat qat'i, maka sudah tidak mungkin ada maslahat yang berlawanan dengannya. Karena ukuran dari suatu maslahat adalah syara itu sendiri dan tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Maka dalam hal kondisi demikian, nas qat'ilah yang harus dipegang. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran sudah ada aturan yang jelas bahwa istri yang putus perkawinannya harus menjalani masa iddah atau masa tunggu yang bertujuan untuk melihat apabila menunggu apakah si istri mengalami kehamilan atau tidak setelah putusnya perkawinan. Jika seorang perempuan setelah putus perkawinan kemudian langsung melangsungkan perkawinan dari suaminya yang sebelumnya dan setelah itu hamil, maka tidak dapat diketahui siapakah yang menyebabkan kehamilan tersebut. Bagi istri
yang mengalami putus perkawinan, baik itu gugat cerai maupun talak bain, maka ada masa iddah yang ditetapkan, yaitu 3 kali suci atau sama dengan 3 bulan. Dan 4 bulan 10 hari bagi istri yang putus perkawinan akibat kematian suaminya. Dan sampai selesai melahirkan dan selesai masa nifas bagi istri yang putus perkawinan pada saat hamil. Demikian ketegasan Nas Qoti tentang keharusan masa iddah, baik dari segi penetapan dan masanya. Jika kemudian ada maslahat yang bertentangan dengan hal tersebut, maka tetap Nas Qoti tersebutlah yang harus dijadikan pedoman. Kondisi yang kedua, bila maslahat mursalah bertentangan dengan nas yang tidak qoti. Dalam hal ini harus dilihat, ada golongan yang setuju pemakaian istisan dan maslahat mursalah, namun ada golongan yang tidak setuju. Kita lihat fuqaha penentang istisan dan maslahat mursalah, yaitu adalah fuqaha Syafi'i, di mana ia berpendirian meskipun nas tidak qoti, tidak bisa dibatasi keumumannya. Menurut fuqaha Syafi'i, dalam keadaan darurat, apabila terdapat nas yang tidak qoti, dalam hal ini tidak didasarkan kepada prinsip maslahatnya, tetapi dilihat apakah keadaan darurat ini menimbulkan, mana yang menimbulkan keburukan yang lebih ringan. Begitu ya. Jadi kalau ada pertentangan antara maslahat mursalah dengan nas yang tidak qoti, menurut pendapat Imam Syafi'i, itu pertama harus dilihat dulu kondisinya harus dalam kondisi darurat. Kedua, dilihat dulu mana yang menjauhkan dari keburukan. Jadi keburukannya lebih ringan. Sebagai contoh, apabila ada pertempuran melawan musuh dan kebetulan musuh yang dilawan itu adalah orang-orang yang sama, memiliki kepercayaan yang sama sebagai saudara di dalam iman, dan di dalam hal tersebut musuh dikhawatirkan akan menghancurkan kita, maka penyerangan mereka harus dilakukan meskipun akan mengakibatkan kematian orang-orang yang tadi salah satunya memiliki kepercayaan yang sama dengan kita, yang sebenarnya di dalam nas Al-Quran harus dilindungi keselamatan jiwanya. Jadi mengorbankan orang-orang yang ditawan oleh musuh untuk menghadapi serangan demi menyelamatkan keselamatan penduduk yang lebih banyak lagi, lebih ringan keburukannya dibanding mengorbankan keselamatan penduduk. Ketentuan hukum tersebut disepakati oleh para fuqaha. Akan tetapi dalam keadaan biasa, prinsip tersebut tidak dipakai oleh mazhab Syafi'i. Jadi contoh tadi itu hanya dalam kondisi darurat, begitu. Kemudian bagi fuqaha Hambali dan Maliki serta Hanafi yang sepakat dalam penggunaan maslahat mursalah, menurut Hambali, meskipun suatu nas tidak qoti, pengertian keumuman suatu nas harus diutamakan. Sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi berpendirian mereka hanya memakai ketentuan nas dalam hal-hal yang tidak akan mengakibatkan adanya pertentangan maslahat. Sebab dengan adanya maslahat yang ditetapkan menurut norma-norma syara, maka maslahat tersebut cukup menjadi dalil bahwa daerah penerapan nas yang dimaksudkan oleh syara tidak bertentangan dengan maslahat tersebut. Sebagai contoh, apabila seorang menggugat sesuatu dan ia tidak dapat
memberikan bukti-bukti, maka si tergugat dapat mengucapkan sumpah. Menurut mazhab Maliki tidak perlu mengucapkan sumpah, kecuali jika antara penggugat dan tergugat terdapat ikatan yang kuat. Pendapat tersebut didasarkan pada kemaslahatan umum dan bertujuan untuk menghindari pemerasan harta sebagai akibat si penggugat tidak mempunyai bukti. Dalam hal ini, ketika seorang tidak dapat membuktikan, maka putus gugatannya, begitu. Jadi tidak perlu adanya sumpah dari tergugat. Pendapat Imam Maliki tersebut merupakan pembatasan terhadap ketentuan umum dari hadis yang mengatakan bahwa bukti-bukti diwajibkan atas orang yang menggugat dan sumpah atas orang yang mengingkarinya. Begitu. Contoh berikutnya adalah persaksian wanita. Pembatasan berlakunya nas juga dipakai oleh ulama mazhab Hanafi. Dalam hal ini, seorang persaksian wanita itu dapat diterima secara khusus atas kelahiran seorang bayi untuk memberikan kesaksian mana yang menjadi keluarganya, apakah bayi tersebut benar dilahirkan oleh orang tuanya. Dengan demikian, pendapat mazhab Hanafi sebagai contoh kesaksian wanita ini membatasi keumuman nas di dalam syarat yang mensyaratkan unsur laki-laki di dalam persaksian, yaitu saksi-saksi harus laki-laki semua, atau kalau perempuan itu harus bersama dengan laki-laki. Pembatasan tersebut didasarkan pada maslahat sebab perempuanlah yang biasanya membantu proses persalinan. Jadi demikian rekan-rekan pembahasan maslahat mursalah, silakan dipelajari. Dan pertanyaan saya adalah, jelaskan kembali pendapat mazhab Syafi'i berkaitan dengan kondisi pertentangan maslahat mursalah dengan syara. Dan pertanyaan berikutnya, jelaskan contoh persaksian wanita dan juga sumpah dalam gugatan dalam hal kondisi pertentangan antara maslahat mursalah. Jadi jelaskan contohnya ya. Tadi jelaskan contohnya dari pendapat mazhab Syafi'i, dan berikutnya contoh pendapat mazhab Maliki dan Hanafi berkaitan dengan kondisi pertentangan antara maslahat mursalah dengan nas dan syara. Baik, selamat belajar. Tuhan memberkati.